Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Halo Sobat Guru Penggerak, berjumpa lagi dengan saya Robiatul Adawiyah, CGP Angkatan 11 dari SDN Belok Kabupaten Mojokerto. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara bersama dua orang kepala sekolah, yaitu Ibu Puruntung SPG sebagai Kepala Sekolah SDN Belok dan Ibu Lina Andriani sebagai Kepala Sekolah SDN Domas. Kegiatan ini saya lakukan dalam rangka penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat menikmati. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Halo Sobat Guru Penggerak, untuk sesi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan SDN Belok, dalam hal ini tempat saya berdinas, yaitu Ibunda Turin SPG. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Profi, kabarnya sehat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Bunda, untuk kali ini saya ingin meminta waktu panjang sebentar untuk mengajak berbincang-bincang. Apakah panjenengan tidak sedang sibuk? Alhamdulillah kali ini sudah longgar, tadi sudah pekerjaan sudah saya tuntaskan sebelum Ibu. Monggo. Ya, mohon maaf Bu, kali ini saya ingin meminta waktu kepada Ibu untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya dalam mengikuti pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengalaman pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengalaman pengambilan keputusan. Boleh Ibu? Boleh. Kalau begitu langsung saja ya Bu ya. Iya boleh Bu. Mohon maaf sebelumnya, kali boleh tahu Bunda ini sudah menjadi kepala sekolah di sini sudah berapa lama? Saya menjabat sebagai kepala sekolah di sini kurang lebih hampir 2 tahun berjalan. Alhamdulillah. Semoga dalam 2 tahun berjalan ini Bunda sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan keputusan berbasis dilema etika ya Bu ya. Semoga. Alhamdulillah. Langsung saja kalau begitu untuk pertanyaan pertama ya Bu. Boleh ya, monggo. Selama menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di sini kurang lebih 2 tahun berjalan ya. Dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang ada di lembaga ini, biasanya terlebih dahulu saya mengidentifikasi nilai apa saja yang dipertaruhkan dalam suatu situasi. Dilihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka kasus tersebut dikatakan rujukan moral, yaitu benar lawan salah. Jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka kasus atau permasalahan tersebut adalah dilema etika. Seperti itu. Lalu bagaimana panjenengan menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, hal yang pertama yang saya lakukan adalah mengajak diskusi para warga sekolah termasuk orang tua, pengelola yang kompeten, dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami mengumpulkan dan menganalisis semua fakta yang akan kami pertimbangkan, semua sisi dari kasus dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami akan berusaha mencapai solusi yang sebaik mungkin dan tidak merugikan sebelah pihak. Jadi solusi itu sesuai dengan kesepakatan bersama yang adil untuk kita semua, termasuk meminta bantuan terhadap pihak hukum bila itu diperlukan. Penting untuk diingat ya Bu ya, bahwa setiap situasi yang unik dan tidak ada jawaban yang benar-benar salah atau benar, yang terpenting adalah proses pengambilan keputusan merupakan hal yang efektif. Selain itu, ini yang harus diperhatikan, seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru, para pemangku kepentingan sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus permasalahan. Iya, Tidak bisa sendiri ya Bu tidak ya? bisa sendiri. Luar biasa. Selanjutnya soal selanjutnya Bu. Iya monggo. Untuk langkah-langkah sekarang, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, yaitu ada beberapa poin itu ya. Jadi step by step. Jadi yang pertama, poin pertama yaitu mengidentifikasi penyebab permasalahan. Yang kedua, mengenali nilai yang bertentangan dalam kasus, termasuk rujukan moralkah atau termasuk dilema etika. Itu kita pilah-pilah, kita analisis. Setelah itu, yang ketiga, poin ketiga, menentukan siapa yang terlibat, siswakah, orang tuakah, gurukah, masyarakat sekitarkah, itu kita tentukan. Yang keempat, poin keempat,
melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta yang akurat. Kemudian yang kelima, poin 5, saya melakukan pengujian salah atau benarnya. Iya, jadi step by step, tidak langsung. Poin yang ke-6 tuh ya, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema. Sekarang poin yang ke-7 itu ya, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, barulah setelah saya buat perencanaan, melaksanakan keputusan, kemudian kami merefleksikan. Tujuannya apa merefleksikan? Apakah benar keputusan yang saya ambil, dampaknya bagaimana? Iya. Jadi tidak bisa hari ini diselesaikan, hari ini tidak bisa Bu ya. Kan rangkaiannya itu kan semua pihak ya, dan sesuatu yang terkait kayak gitu. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Iya, monggo. Sekarang untuk hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini ya Bu ya, itu hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan peduli, kemudian memperhatikan dampak jangka panjangnya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar memutuskan dengan hati yang bersih, hati yang dingin. Nanti hasilnya biar tidak ada ganjalan, semuanya aman. Ini luar biasa sekali ya. Saya lanjutkan itu ya. Monggo. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan atau hal-hal yang merupakan menghalangi ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Ini menurut saya lah Bu ya. Nanti sesuai enggak dengan apa yang penjelasan pelajari ya, monggo nanti bisa dibicarakan dengan saya lagi. Karena ini menurut pengalaman yang saya alami ya. Ketika saya ada permasalahan yang terkait dengan dilema etika, itu memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar lawan benar. Itu adalah tantangan bagi saya. Namun dikembalikan ke nilai-nilai yang saya pegang itu. Aturan ya, nilai-nilai yang saya percayai, aturan yang saya pegang, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Karena apa? Benar lawan benar itu sulit. Sama-sama soalnya. Iya, seperti itu. Dan situasinya seperti itu. Iya. Luar biasa. Saya lanjutkan ya. Sekarang untuk satu lagi. Apakah selama ini panjenengan memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus etika, atau apakah panjenengan langsung menyelesaikan ketika ada masalah itu terjadi langsung di tempat diselesaikan, atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya, bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang panjenengan jalankan? Terkait dengan penjadwalan ya dalam penyelesaian kasus itu tergantung dari seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh permasalahan itu terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang itu diperlukan dalam waktu dan perlu penjadwalan terkait dengan semua pihak yang terlibat, maka akan saya buat jadwal schedule-nya. Jadi seperti itu, tidak harus diselesaikan di satu tempat itu waktu itu begitu. Lah ya lihat permasalahannya. Iya, lihat kalau ditimbang berat tidaknya itu loh permasalahannya seperti itu. Iya. Sekarang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika sebagai seorang kepala sekolah ya Bu ya. Tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun tetap melibatkan dewan guru atau pihak yang terkait, karena bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Jadi tidak murni keputusan saya, tidak, tetap melibatkan semuanya. Itu faktor yang mendukung, faktor yang memudahkan saya. Iya. Sekarang untuk dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi ya, apa yang pernah panjenengan alami mungkin bisa dipetik dari pengalaman selama pengambilan keputusan dilema etika? Selama pengambilan keputusan dilema etika yang saya alami selama kurang lebih 2 tahun ini ya, nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu saya pegang. Karena semuanya itu menjadikan dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu harus kita pegang agar hasilnya tidak merugikan salah satu pihak atau banyak pihak dan menguntungkan pihak lain, seperti itu. Itu sekelumit pengalaman yang saya alami itu.
Ya semoga nanti ke depannya tidak ada kasus-kasus atau permasalahannya yang sulit untuk dipecahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan semua itu pasti terjadi. Karena kami semua itu adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan hatinya kan beda, karakternya kan beda-beda, sehingga muncullah gesekan-gesekan itu. Tergantung kita kebijakan apa yang kita ambil. Seperti itu. Pengalaman yang luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Iya. Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan sampai di sini diskusi kita ya Bu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu luangnya untuk saya. Terima Sama-sama. kasih sudah membersamai saya menyelesaikan tugas Iya, Ibu. sama-sama Bu Robi. Semoga apa yang kita lakukan, perbincangan kita tadi bermanfaat bagi kita ya Bu untuk Iya, kedepannya. semoga. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.